Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap hadirin sidang Jumat yang Allah saja yang memuliakannya. Puja-puji kepada Allah yang Maha Ada ketika semua belum ada. Zat yang Maha Ada ketika Allah adakan semuanya. Zat yang Maha Ada ketika semua ditiadakan kembali oleh Allah. Zat yang Maha Ada ketika semuanya diadakan kembali. Zat yang Maha Ada ketika surga dan neraka adalah pilihan kita. Salawat dan salam tentunya kepada pemimpin umat, pemberi syafaat di hari kiamat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabat kita selaku umatnya yang teramat sangat mengharapkan syafaatul uzma dari kiamat. Lalu apa itu syafaatul uzma? Yang pertama, tegakkan sunnah Rasulullah. Yang kedua, dawamkan salawat kepada Rasulullah. Ini merupakan wasilah, jembatan kita menuju apa? Menuju syafaatul uzma. Kecil kemungkinannya kalau sunnah ditinggalkan, sholawat diabaikan, wallahu a'lam bishawab, kecuali Allah yang Maha mengizinkan. Tapi sejatinya sebagai manusia yang mengharapkan syafaat dari Rasulullah, takwa, dawamkan sunnah dan juga sholawat, itu merupakan jembatan kita menuju syafaatul. Jemaah yang Allah muliakan, dalam sebuah kitab yang bernama Nasaihul Ibad, ditulis dan dikarang oleh Syekh Nawami Al-Bantani, mengutip dari nasihat mulia Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Lalu apa nasihat itu? Luqmanul Hakim berkata, "Ya bunayya, innan nasi salasati aslati." Wahai anak-anakku, sesungguhnya manusia terbagi atas 3 bagian. Sulusun lillahi, sepertiga yang pertama untuk Allah, milik Allah. Wa sulusun li nafsihi, sepertiga yang kedua untuk kita, untuk manusia. Wa sulusun lidudi, sepertiga yang terakhir untuk cacing tanah, binatang-binatang tanah, ulat-ulat di dalam tanah. Lalu apa maksudnya? Lebih lanjut, Luqmanul Hakim mengatakan, fa amma ma huwa lillahi faruhu, sepertiga yang pertama milik Allah itu adalah ruh kita. Kenapa? Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mampu menciptakan ruh ilallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mampu memasukkan ruh, mencabut ruh kepada siapapun dimanapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga yang pertama itu milik Allah adalah apa?
adalah roh kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anir ruh. Jika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Sedangkan kita diberikan ilmu cuma sedikit. Bicara ruh, bicara Allah, bicara ruh milik Allah, bicara ruh semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Wasulusun li nafsi. Sepertiga yang kedua untuk diri kita. Apa maksudnya? Wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluh. Seperdua yang milik kita adalah amal kita. Baik amal kita milik kita, buruk amal kita pun milik kita. Baik dan buruknya itu adalah untuk kita. Baik dan buruknya itu adalah milik kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah akan perlihatkan kepada kita kebaikan-kebaikan kita, meskipun sedikit saja, maka kita akan menerima balasan. Dan Allah akan perlihatkan kepada kita keburukan-keburukan kita, meskipun sedikit, dan kita akan menerima balasannya. Kenapa? Malaikat Raqib gak pernah salah menulis kebaikan orang. Malaikat Atid tidak pernah lupa menulis keburukan-keburukan manusia. Artinya apa? Keburuk dan baik itu adalah diri kita yang akan kita pertanggungjawabkan di mahkamah Allah Yaumil Mizan, di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah bujangkan bumi dengan hebat pada hari kiamat. Masya Allah. Wasulusun lidudi. Sepertiga yang terakhir itu adalah milik cacing tanah. Ulat tanah, binatang dalam tanah. Lalu apa maksudnya? Wa amma ma huwa lidudi fajasaduhu. Sepertiga yang terakhir milik cacing tanah adalah jasad kita. Allahu Akbar. Kenapa? Ketika Allah cabut roh kita, ketika Allah mematikan kita, cuma bangkai kita disebutnya. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Ketika malaikat maut datang menghadiri kita, enggak mungkin kita bisa menghindarinya. Walaupun kita di tempat yang paling kokoh sekalipun, malaikat maut mampu menembus dimensi ruang dan waktu. Mati, meninggal, wafat. Jangan sombong. Manusia dititipkan ruh untuk apa? Ibadah kepada Allah. Ketika manusia Allah cabut ruhnya, maka jenazah dan bangkai hanya sebutan siapapun, presidenkah, menterikah, lurahkah, camatkah, atau siapapun. Ketika Allah cabut ruhnya, cuma jasad, cuma bangkai di antara orang yang hidup. Lalu kemudian apa? Ketika selesai proses fardu kifayah, dimandikan, digafankan, disolatkan, diusung jenazah itu ke pemakaman, dikubur, kembali kepada tanah, ke bumi dikembalikan. Pada akhirnya apa? Itu menjadi santapan cacing tanah. Lalu apa kita ingat? Allah.
Seolah. Hadirin yang Allah muliakan, mobil yang kita miliki harga jutaan, bahkan miliaran, ketika wafat, ketika mati, cuma mobil jenazah, mobil kita yang mengantarkan kita, mobil jenazah, bukan yang lain. Rumah besar, tanah luas, ketika kita wafat, cuma 2 kali 1 tanah abadi kita. Kemana rumah kita? Kemana tanah kita? Pakaian yang kita pakai harganya jutaan, branded, Masya Allah. Ketika kita wafat, ketika kita mati, kain kafan semua sama. Lalu kemana pakaian kita? Baju kita, celana kita, sepatu kita, nggak ada artinya. Cuma kain kafan. Mewah rumahnya, sofa mewah, AC, segala macam. Aksesoris rumah kita. Ketika kita wafat cuma batu nisan. Itu aksesoris tanah kita. Artinya apa? Manusia kelak akan pergi meninggalkan semuanya kecuali 3 perkara. Apa? Ilmu manfaat, amal yang soleh, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Allah, cuma itu. Tidak ada yang lain. Lalu kemana mobil kita? Pakaian kita, rumah kita, anak-anak kita. Allah, renungkan itu wahai yang Allah muliakan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini cuma sandiwara, cuma panggung saja, cuma sedap bola belaka. Walal akhiratu khairul lakum minal ula. Sesungguhnya kehidupan yang paling nyata dan hidup itu adalah apa? Di alam akhirat, itulah hidup yang sesungguhnya hidup. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Allah muliakan, jangan lupakan itu. Jangan terlena dalam hidup kita, dalam dunia kita. Jangan kembalikan hitah kita, kembali hati kita kepada siapa? Kepada Allah. Allah saja, bukan yang lain. Hadirin yang Allah muliakan, yang terakhir, cuma sekedar memberikan sebuah objek saja. Dalam kitab Wasilah Mustafa li Ali Karamallahu Wajhah yang tulis oleh Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, dalam kitab itu Rasulullah SAW memberikan amanah kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah. Lalu apa amanah itu? Ya Ali, lamma khalaqallahu jannata qalat, wahai Ali, ketika Allah ciptakan surga berkata, ya Rabbi, lima khalaqtani, wahai Tuhanku, untuk siapa engkau ciptakan? Allah Ta'ala, Allah berkata, likulli sakhiyyin wattaqiyyin, aku ciptakan wahai surga untuk orang-orang yang dermawan, enggak pelit, orang-orang yang sedih ketika melihat orang-orang sedih, orang bahagia ketika melihat orang yang bahagia, dermawan, murah hati, wattaqiyyin, dan orang-orang yang bertakwa. Ana raditu, kata surga, aku ridho kepada mereka. Wa qalanna, lalu berkata neraka, ya Rabbi, lima khalaqtani, wahai Tuhanku, untuk siapa engkau ciptakan aku? Allah Ta'ala, Allah berkata, likulli bakhilin wa mutakabbirin, engkau neraka aku ciptakan kata Allah untuk orang-orang yang pelit, kikir, bakhil, orang yang senang melihat orang susah, tertawa melihat orang sedih, bahagia melihat orang menderita. Allahu Akbar. Wa mutakabbirin, dan orang-orang yang sombong. Nah, hadirin yang Allah muliakan, dari khutbah singkat ini dapat kita petik sebuah pelajaran. Kenapa? Yang pertama,
Allah yang maha mempunyai segalanya. Ruh kita adalah milik Allah. Manusia hanya mempunyai sisi baik dan buruk. Manusia hanya memiliki akhlak baik dan buruk. Manusia hanya mempunyai sisi amal baik dan amal buruk. Dan manusia hanya mempunyai dua sisi, neraka atau surga. Yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Sehebat apapun kita, siapapun Anda, siapapun kesemuanya, ketika kita wafat mati, jasad bangkai masuk ke dalam tanah, cuma sekedar nama saja. Kembali kepada kita amal perbuatan yang kelak akan menolong kita. Hadirin yang Allah muliakan, inilah iktibar buat kita semua, buat saya terutama. Artinya apa? Mari kita perbanyak sedekah, perbanyak sholawat, tegakkan sholat, silaturahim. Itu adalah sebagai apa? Jaminan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qur rabbikal warham wa anta khairur rahimin.